Bismillahirrahmanirrahim. Tahiyati qaulal jannah. Tahiyati salamatun min Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ja'alallahu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nahmaduhu wa nashkuruhu wa na'buduhu wa la nusyriku bihi syai'an abadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Para muhibbin, para kekasih Allah yang sudah menikmati bercinta dengan Allah di waktu termulia, yaitu di waktu subuh. Semoga doa-doa kita diijabah oleh Allah, hidup kita makin hari makin dimuliakan Allah, nikmat Allah terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih penting lagi, akhir hayat kita husnul khatimah, dikumpulkan sama aulia Allah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang rahmati Allah, bulan lalu saya mengkajikan terkait dengan bagaimana nasab baginda Rasulullah, keturunan Rasulullah, dan pernikahan kedua orang tua Rasulullah pun pilihan. Ibu yang tidak pernah berkeluh kesah, ibu yang tidak pernah banyak caci maki. Ini ada hubungannya. Hati-hati milih biang, bahasanya gitu. Ya, biang itu punya pengaruh kepada nasab. Antum lihat nanti siro nenek moyangnya Nabi Allah Ismail alaihissalam. Tolong diingat oleh kita, Nabi Allah Ismail alaihissalam itu biang pertama diceraikan. Ya, tahu kan sirohnya? Ketika ayahnya datang dari Lebanon, tinggal di Lebanon, datang ke Mekah, menjumpai anaknya, tidak ada karena sedang mencari nafkah. Ditanyakan kepada istrinya, bagaimana kehidupanmu, bagaimana rumah tanggamu, bagaimana segalanya, hak kada wa kada wa kada wa kada dalam bahasa Arabnya, hadisnya. Terus istri Nabi Allah Ismail AS menjawab dengan semua isi perutnya dikeluarkan, keluh kesah, caci maki, hinaan. Nggak ada bahasa positifnya. Hasil dari itu semua, sampaikan kepada anakku kalau dia pulang, tolong ganti palang pintunya. Jelas? Pernah dengar hadis ini? Ya. Ini rujukan. Kalau palang pintunya ini nggak diganti, nggak ada Muhammad nanti. Karena Rasulullah bukan lahir dari nasab yang berkeluh kesah gitu. Karena ini nasab Rasul nantinya gitu. Dan bahasa itu sangat halus bahasanya, biar nggak nyinggung istrinya. Tolong gantikan palang pintu rumahmu. Datang suami Nabi Allah Ismail pulang dari berburu dan mencari nafkahnya. Disampaikan tadi ada orang tua yang datang ke sini mengatakan dia sebagai ayahmu. Terus sudah Nabi Ibrahim masuk, baru Nabi Ismail bertanya. Nabi Ibrahim sudah pulang. Nabi Ismail bertanya, adakah pesan dari dia? Ya, kami cerita gini. Setelah cerita panjang lebar, dan dia pesankan wasiat kepadamu untuk mengganti palang pintu rumahmu. Dengan bahasa lembutnya Nabi Allah Ismail mengatakan, tahukah kamu arti maksud perkataan palang pintu? Istrinya gak ngerti masih. Tapi jawab Nabi Ismail AS mengatakan, aku diperintahkan ayahku menceraikan dirimu. Dan hari itu pun diceraikan. Cerai. Wassalam. Jadi nasab, hati-hati dengan biang yang ketika dia banyak berkeluh kesah, bersiap-siap nasab kita bermasalah nanti. Ini harus diperhatikan, milih biang. Kalau yang sudah terjadi jangan lagi milih-milih gitu. Tinggal menikmati dan banyaklah beristighfar kepada Allah. Tapi kalau bahasa Nabi SAW itu diganti palang pintu gitu. Setelah ganti palang pintu, menikahlah kembali Nabi Allah Ismail alaihissalam. Datang kembali ayahnya untuk beberapa waktu yang panjangnya. Dan setelah datang bicara dengan istri yang sekarang, menanyakan sama, sering Nabi Allah Ibrahim datang ke sana, anaknya sedang getol mencari nafkah, berburu dan mencari nafkah.
Sesampainya di rumah, Nabi Allah Ismail bercerita kepada istri Nabi Allah Ismail. Yang kedua ini ditanya dengan detail segala halnya, sama seperti menanyakan dengan istri pertama. Sampai ke dalam hadisnya itu kada wa kada wa kada wa kada. Dijawab semua oleh istrinya dan tidak ada satu kata-kata keluh kesah. Kami dalam keadaan nikmat, alhamdulillah, tidak ada kekurangan, semua rezeki minallah. Alhamdulillah kehidupan kami sangat indah. Nabi Allah Ismail begini, semua diceritakan indah. Sudah selesai semua cerita ditemukan dan dia tidak ketemu dengan Nabi Allah Ismail alaihissalam. Pesan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, pertahankan palang pintumu, sampaikan ke anakku, seperti itu. Jadi ada dua termin yang berbeda ketika Nabi Allah Ismail melihat mantunya. Yang satu tukang keluh kesah, yang satu tidak ada kata-kata negatif yang keluar dari mulutnya. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, mantu Nabi Allah Ibrahim, istri Nabi Allah Ismail alaihissalam. Selesai ditanyakan oleh Nabi Allah Ismail kepada istrinya, ada pesan? Ada. Pertahankan palang pintumu. Dijelaskan lagi, tahukah kamu maksud palang pintu dipertahankan? Aku disuruh mempertahankan dirimu. Dari nasab istri kedua inilah yang anaknya cukup banyak. Dan salah satunya nanti menjadi akan biangnya keturunan Nabi Allah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Catatan pertama, hadis ini sering diungkap ketika akan di Idul Kurban, membahas ini terkait dengan biangnya Nabi Allah Ismail alaihissalam. Catatannya adalah tidak akan lahir seorang Nabi mulia ini dari biang yang bermasalah, karena nasabnya jauh panjang ketemu dengan Rasulullah. Jadi ayah Nabi Ibrahim, ayah yang dikorbankan. Kakek buyutnya Nabi Allah, ayah Rasulullah itu ayah yang dikorbankan. Kakek buyutnya Rasulullah itu Nabi Allah Ismail yang dikorbankan. Emang makhluk-makhluk mulia semua yang menjadi nasab baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena biangnya pilihan, ayahnya ayah pilihan yang terkasih di antara anak Abu Thalib, Abdul Muthalib. Ya. Paling disayang, paling istimewa, paling terindah. Nanti ada anak yang jahil dan selalu menentang Rasulullah, Abu Sufyan dan Abu Jahal, Abu Lahab. Itu anaknya. Tapi nanti Abu Sufyan di ujung masuk Islam. Yang harus dipahami oleh kita adalah ketika biang ini produktif dan benar-benar terjaga dengan pilihan yang indah, maka hasilnya Nabi ini akan lahir, dunia pun dibuat indah semuanya. Catatan yang Anda ingatkan ke diri saya dan kita semua yang hadir, pandai-pandai memilah calon mantu dari sirah ini. Satu, ya. Yang kedua, setiap anak yang lahir ke muka bumi itu pilihan Allah. Khusus baginda Rasulullah pilihan terbaik di antara makhluk yang Allah ciptakan. Pilihan termulia, terindah, tersemua gitu. Tidak ada makhluk yang lebih mulia dari baginda Rasulullah SAW. Maka menciptakan Rasulullah ini, kondisi sekitarnya, haulahu, dunianya, kehidupan dunia ketika itu bergoncang. Dari semua kebatilan dibuat ubrak-abrik gitu. Catatan pertamanya adalah penyerangan Abraham itu bukan tiba-tiba direncanakan dengan segala strateginya gitu. Dengan disebutkan surat Al-Fil, ara'aital ladzi alam tara kaifa ala rabbuka bi ashabil fil, diabadikan dalam Al-Qur'an. Nanti makanya kenapa ada tanah haram, dan nanti tanah haram paling sakral di muka bumi ini adalah tempat bertemunya makhluk Allah pertama diciptakan di muka bumi, jadduna Nabi Allah Adam alaihissalam dan istrinya, kalau bahasa kita orang Indonesia Siti Hawa gitu, Sayyidatul Hawa. Ketemunya di Arafah, Jabal Rahmah. Tanah haram yang paling sakral itu nanti, kalau saya membaca sirah, ternyata kenapa dikatakan Arafah, tempat saling mengenal kembali.
Awal start dunia biang kita itu di sana, dan akan berakhirnya dunia ini pun akan di sana. Awal start dunia ini di hari Jumat, akan berakhir pula di hari Jumat. Ketemunya Nabi Allah Adam alaihissalam dengan Sayyidatul Hawa pun di hari Jumat, dan tepatnya di Arafah. Maka tanah haram paling sakral itu adalah Armina, Arafah, Mina, Musdalifah. Itu paling sakral, dan banyak peristiwa-peristiwa yang sangat menakjubkan terjadi di sini. Penyembelihan Nabi Allah Ismail di Mina, penyembelihannya. Kejadian-kejadian sakral yang paling luar biasa, Nabi Allah Adam alaihissalam dengan Nabi Sayyidatul Hawa adanya di Arafah. Nanti kejadian alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil terjadinya di Musdalifah. Dibantainya di sana oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil, yang melemparin bihijaratin min sijil, batu kecil dari neraka jahanam. Batu kecil dari neraka jahanam. Tentara bergajah musnah tanpa bekas sama sekali. Jadi kalau antum ke Musdalifah mawa bis, kalau pengen ziarah ketika umroh itu nggak dapat, karena daerah yang asli kejadiannya itu hanya bisa ditelusuri pakai mobil taksi kecil. Saya sering bawa jemaah, saya telusurin. Nah, ini tempat titiknya. Karena saya dikasih tahukan oleh seorang syekh di situ, ini titik pembantaian Allah kepada Tayron Ababil. Nah, kenapa akhirnya disitulah dijadikan hari tersakral dalam hidup umat Islam di muka bumi, hari Arafah. Karena di situ sakralnya dunia nantinya. Ketika Allah membuat sesuatu yang sangat sakral, tidak mungkin gak ada maksudnya. Karena hari termulia dalam hidup kita dalam setahun adalah hari Yaumul Arafah. Hari perkenalan akhir dunia dan awal dunia akan di sana. Makanya setiap tahun di hari itu diperingatin sangat luar biasa. Hari doa paling mustajab. Hari paling sakralnya bagi orang lagi mengambil haji, tidak akan sah hajinya kecuali ada di Arafah. Nah, titiknya disitulah Allah membinasakan Tayran Ababil. Kenapa dibinasakan? Karena Allah akan melahirkan Nabi termulia di muka bumi. Titik tekannya adalah tidak mungkin akan melahirkan Nabi mulia di muka bumi ini kalau tempat yang akan dijadikan sentral dakwahnya akan dihancurkan orang. Maka hari itu ketika akan lahirnya baginda Rasulullah, saat dalam kandungan ibunya, mulai awal ngandung sampai 9 bulan, banyak peristiwa yang terjadi di muka bumi itu ketika zaman itu. Satu persatu disebutkan dalam sirah itu. Tentara bergajah dihancurkan oleh burung ababil. Yang kedua, api abadi umat Majusi padam. Istana Kisra hancur. Jin tak lagi bisa mencuri berita dari langit. Kebiasaan iblis syaitan itu, makanya kenapa banyak orang datang ke perdukunan itu pandai mendengar berita dari langit. Ketika itu Rasulullah lahir itu dia nggak bisa lagi mendengar informasi dari langit. Munculnya binatang besar bercahaya menerangi seluruh dunia. Burung-burung bertebaran di langit kota Mekah, memberikan kabar akan lahirnya kekasih Allah Subhanahu wa taala. Berhala di Ka'bah berjatuhan hancur dan bersujud kepada Allah. Ketika ini makhluk yang akan lahir istimewa ini nggak sembarangan. Nanti ada hubungannya, ingatkan saya. Kenapa bayi-bayi itu ketika akan lahir, ketika ibunya ibu yang soleh mulia, itu Allah akan muliakan. Makanya kenapa saya bilang tadi kalau biangnya benar, anak-anak kita menjadi anak-anak hebat. Tolong dipahamin oleh ana dan antum semua sebelum menyelesaikan ini. Nikmati setiap antum memiliki anak. Pahami mendetil. Sekali lagi, ketika saya jadi orang tua dan antum semua jadi orang tua, pahami anak itu amanah terbaik dari, bukan lagi dari makhluk. Hadiah terindah bukan lagi dari makhluk, bukan lagi dari
yang diciptakan, tapi dari Maha Pencipta. Kalau kita dikasih uang 1 triliun saja seneng nggak gitu? Anak ini yang ngasih bukan manusia, bukan uang, tapi kehidupan real yang lebih bahagia dari segalanya. Terkadang banyak di antara kita tidak paham dengan amanah luar biasa ini. Yang ngasih amanah bukan sembarangan, langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak di antara wanita ketika hamil salah mazhabnya, salah tuntunannya. Tolong dipahamin, wanita ketika hamil itu sedang berjihad paling mulia. Ketika meninggal matinya syahid, bila hisab bila azab. Jadi wanita ketika meninggal dalam keadaan hamil, pas melahirkan dia meninggal, itu langsung masuk surga Allah, tanpa dihisab, tanpa diazab. Saking beratnya hamil. Antum lihat nanti, ketika wanita ngidam itu doa paling mustajab. Yang keluar dari mulutnya keluh kesah, aduh sakit segala. Setiap rintihan sakit seorang wanita hamil itu doa mustajab. Sayang tidak pernah digunakan dengan indah. Coba sakit, ya Allah sakit banget, jadikan habis 30 juz. Jebol dia akan habis 30 juz. Ada yang lakukan itu ibu-ibu? Waktu hamilnya? Amin. Mudah-mudahan dilakukan. Ingat ada cerita di zamannya Nabi Allah Musa alaihissalam, seorang ibu yang hamil di depan rumahnya lewat preman besar. Dengan maboknya dia elus perutnya. Ya Allah, hindarkan anakku lahir akan jadi lebih bejat daripada orang ini. Dan ketika seorang ulamanya, tabib apa nih? Bukan tabib, pendetanya, rahibnya Yahudi itu lewat dengan kesolehannya dan jenggotnya yang sangat panjang dan ahli ibadah. Dia katakan, jadikan anakku engkau lahirkan ya Allah lebih soleh, lebih mulia, dan lebih engkau muliakan daripada rahib ini. Dan di tempat makom menjadi rahib yang engkau muliakan. Dalam sir dikatakan anak yang lahir itu lebih mulia dari rahib yang dilihatnya. Karena doa wanita yang sedang hamil itu sangat-sangat mustajab. Makanya ketika wanita hamil itu harusnya paling gembira di muka bumi, karena diberi hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa? Tidak semua orang dapat keturunan. Ada yang berobat kemana-mana nggak dikasih amanah oleh Allah. Yang dikasih amanah gampang banget, nggak pernah sadar nikmat mulia ini. Jadi setiap bayi yang lahir itu istimewa. Yang paling sangat istimewa dan mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tolong dipahamin dulu, semuanya yang lahir bayi itu istimewa. Karena nanti setiap bayi yang lahir itu Allah Ta'ala tentukan jodohnya, kematiannya, rezekinya. Dan antum gak usah repot-repot, ya Allah banyak anak sulit ngidupinya. Otak ente masukkan iblis di situ. Anak itu titipan Allah, pasti Allah jamin rezekinya. Udah janji Allah, belum lahir saja ketika akan berjual Allah udah tentukan dalam bentuk nutfah, alaqah, mudghah. Kata Allah prosesnya. Kapan Allah memberikan ketentuan rezekinya? Ketika nutfah. Allah tentukan rezekinya, nasabnya, keluarganya, kematiannya, hidupnya, udah Allah tentukan. Jadi jangan pernah takut ngidupin anak kita sebanyak apapun. Makanya hari ini terkadang benerlah orang dulu yang sekolah nggak tinggi-tinggi, anaknya 10, santai aja. Hidup semua. Sekarang kuliah tinggi-tinggi 3 aja malu. Cung, ada yang anaknya 10 sini. Kagak ada yang nunjuk pasti. Turun lagi dah. 8. 6. Ada 6. Satu, berarti satu orang cuma. Nah, mudah-mudahan 6 dapat syafaat Rasulullah SAW. Amin. Karena Rasul anaknya 6 dari Sayyidatul Khadijah. Total anak Rasul jumlahnya 7. Satu dari Maryam Al-Qibtiyah yang bernama Ibrahim. Nah, jadi minimal punya anak sunnahnya 7. Oh ibu-ibu malah waduh katanya. Baru saya bilang nikmat terindah wanita itu punya anak. Nikmat terindah. Karena Rasul mengatakan tazawwadu wududal wudud fa inni mukatsiru bikumul ummah. Menikahlah kamu dan perbanyaklah keturunan karena aku bangga dengan umatku yang sangat banyak. Jadi yang paling banyak anak itu yang paling dibanggakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Semoga yang masih punya kesempatan nambah anak lagi dimudahkan Allah dapat anaknya, amin ya rabbal alamin. Baik. Bahagiakan dengan lahirnya anak karena titipan Allah dan nikmati kebahagiaan itu. Jangan pernah mengeluhkan sedikit pun tentang anak. Nikmatin aja. Makin antum berkeluh kesah dengan anak antum, makin besar ujiannya nanti. Ada banyak, ya Allah berat banget urusin anak ini, nakal banget. Doa antum setiap hari nakal. Hati-hati, bahasa ke anak itu doa. Tambah lagi dari ibu. Masih kecil dia main di mana-mana, banger, tong ente mah bangor banget. Udah jadi dia. Barang tuh jadi langsung. Tambah lagi ibu yang ngomong. Selesai. Doa paling mustajab untuk anak-anak itu dia yang melahirkannya. Berhati-hati. Titipan terindah dari Allah, kita nggak siap dengan keindahan hidup. Sama. Apakah kita merasakan setiap hari itu harusnya bahagia? Ketika yang keluar dari mulut kita tiap hari keluh kesah, bersiap-siaplah keseharian hidup kita masalah semuanya. Makanya kenapa disuruh wirid di pagi dan petang? Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illahu wa ilaihin nusur. Asbahna, kami di pagi-pagimu ya Allah, di waktu pagimu. Asbahna wa asbahal mulku lillah, dan sangat berpagi-pagi kami dengan kerajaan Allah di muka bumi ini. Walhamdulillah, kalimat pertama dengan zikir pagi itu walhamdulillah, bersyukur. Ada kebahagiaan setiap hari yang harus dibangun. Karena itulah cermin seorang muslim. Hidupnya harus penuh dengan kebahagiaan. Keluh kesah bukan daripada bagian, karena janji Allah, lihat nanti, fa inna ma'al usri yusra. Pasti setelah kesulitan ada inna ma'al usri yusra. Awalnya inna ma'al usri yusra mentakkidkan sesungguhnya setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Maka fa inna ma'al usri yusra. Dua kali tekanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya nggak usah ngeluhkan hidup, pasti ada solusi. Nikmatin aja proses ini. Jangan pernah berkeluh dengan nikmat Allah. Karena Allah dan jamin hidup ana dengan antum itu ketika kita orang beriman, ajabal amrul mu'min. Sangat menakjubkan urusan orang-orang beriman. Diberi nikmat dia bersyukur, diberi musibah dia selesai. Apalagi yang jadi pikiran kita. Nikmat bersyukur, diberi musibah sabar. Makanya coba sekali-sekali Pak teskis, kalau pengen mencobakan nih diberi ujian itu bersabar. Ketika sakit pilek dengan batuk gak usah diobatin, dengan cara medis. Ambil air putih hangat, bacain Bismillahirrahmanirrahim. Bacakan pula coba sekali-sekali agar yakin dengan air ini jadi dawa juga. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan. Coba wasyifaannya diulangin. Kenapa harus tawab 7 kali? Karena doa paling mustajab itu diulang sampai 7 kali oleh Rasulullah. Wasyifaan min kulli da'in, wasifaan min kulli da'in, wasyifaan min kulli da'in, wasyifaan min kulli da'in, wasyifaan min kulli da'in, wasyifaan min kulli da'in. Habis itu minum. Karena molekul air ini sudah berubah. Pasti akan ada kenikmatan karena kesabarannya ngobatin dengan cara ilahi. Kita dikit-dikit baru sakit dikit langsung dihajar dengan zat kimia semua. Tubuh yang herbalis hancur dia jadi. Karena dihajar dengan kimia semua. Makanya pas tuanya habis kita banyak penyakit. Nauzubillah min dzalik. Baik, mudah-mudahan ini dipahami, masuk ke materinya lagi. Catatan terbesarnya, setiap pernikahan yang diberikan Allah anak itu istimewa. Makhluk yang paling istimewa baginda Rasulullah, kelahirannya pun istimewa karena semua hal dihancurkan Allah. Nah, lahirnya anak kita memang mungkin tidak seperti ini. Ada anak ketika lahir itu orang tuanya dimudahkan rezekinya melimpah ruah, dan kita nggak pernah sadar. Coba cek, saya punya anak 5, terus saya dari 5 ini anak ketiga saya yang lahir itu luar biasa melimpah ruahkannya. Ada yang rezeki, ada yang kemudahan, ada. Setiap anak itu unik.
Dan setiap karakter anak tidak akan pernah sama. Pembentukan watak sifat anak itu dalam rahim ibunya. Ketika ibu dalam rahim itu berkeluh kesah selalu, siap-siap anaknya akan keluh kesah. Ketika ibunya dalam hamil itu keras kepala, membangkang, anak yang lahir akan seperti itu. Bentukan karakter anak dalam perut ibunya. Jelas? Jangan nyalakan setelah lahir. Halo ibu-ibu? Ya bu? Nakal banget dia. Pas hamilnya itu yang membentuk. Kesabaran seorang ibu dengan anak dalam kandungan itu akan umur Rasulullah, ibunya Rasulullah itu wanita yang tidak pernah berkeluh kesah. Selama hamil pun gak ada keluh kesahnya, tidak merasakan sakit apapun. Lahirnya pun senikmat-nikmat kelahiran baginda Rasulullah SAW. Ibunya gak ngerasa sakit. Karena prosesnya paling termulia makhluk ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibunya melahirkan semudah-mudah melahirkan dan tidak pernah merasakan sakit. Itu melahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi makhluk ini dijadikan oleh Allah baginda Rasulullah sangat-sangat istimewa dalam kajian Rabbani, semuanya dibuat indah, seindah mungkin. Dan siapapun yang ngurus Muhammad, lihat nanti, itu akan mendapatkan berkah kemuliaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tahun 2002 pergi haji, itu masih ke kampungnya Halimatus Sa'diyah, itu masih ada pohon besar rindang yang di situ Rasulullah dioperasi oleh malaikat Jibril ketika umur 5 tahun. Pergi lagi tahun kemarin ke sana ditebang. Sayang banget, pohon peradaban sejarah di mana Rasulullah main di situ. Rasul tuh main kecilnya, kalau kita mungkin main kelereng, main benteng-bentengan, petak umpet segala. Rasulullah itu malam hari ketika bermain dengan anak-anak kecil di sana di sore-sore itu, bintang dimainin pakai tangan dia. Pindah dari sini, pindah ke sana, pindah sini ke sana. Itu ada sirahnya. Nah, Rasul mainnya di bawah pohon itu. Sayang hari ini pohonnya ditebang. Gara-gara alasannya terlalu banyak yang bahasanya. Tidak ada mencintai Rasul itu syirik, nggak ada. Mencintai Rasul itu dibenarkan. Berlebihan hanya boleh kepada Rasulullah SAW. Kita udah kaji dari awal-awal. An-Nabi aula bil mu'minin min anfusim. Buka kembali sirahnya. Nabi itu lebih skala prioritas dari diri orang-orang beriman. Ingat surat Al-Ahzab ayat. Nah, nangis tersenduk-senduk untuk Nabi boleh nggak? Boleh, halal. Nggak ada larangan. Karena perintahnya wajib utama seorang mukmin itu mencintai Nabi lebih dari dirinya. Jadi jangan dikatakan, wah sedikit-dikit kalau kultus ke Rasulullah itu bagus, itu tanda cinta yang berlebihan. Dan tidak boleh mencintai berlebihan kecuali kepada Allah dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau saya lagi bawa jamaah saya umroh, kalau di Madinah, perintah saya ke jamaah itu pertama, setelah masuk perbatasan Madinah, masuk kota Madinah, amal terbaik di Madinah itu nggak ada amal lain kecuali mengucapkan sholawat selama di sana setiap hari, setiap waktu, setiap detik zikirnya. Satu. Yang kedua, kalau saya lagi bawa jamaah ini besok tanggal 19 saya berangkat bersama Dr. Aus jamaahnya. Saya bawa. Ketika di Madinah, kewajiban setelah sholat 5 waktu setiap jamaah saya sampaikan nanti jam 1 manasiknya saya sampaikan, semua jamaah habis sholat 5 waktu bukan pulang ke hotel. Yang paling penting ziarah ke makam Rasul. Terkadang saya bilang banyak kita ngisi manasik jamaah disemangatin untuk ke Raudhah. Sekarang ke Raudhah udah ribet nih, harus pakai aplikasi nusuk, daftar lagi. Kadang-kadang 3-4 hari di sana cuma bisa sekali gitu. Wah, hati-hati. Itu taman surga. Banyak travel tidak memberikan adab yang benar. Jangan pernah masuk Raudhah selak-selakan, sikut kanan, sikut kiri. Ente mau ke taman surga. Cara masuknya nggak ada adab. Mau sholat, mau berdoa. Berapa banyak orang yang sudah ada di Raudhah diusir oleh askar. Karena caranya nggak benar, Allah nggak ridho. Baru mau sholat takbir, roh anta roh. Karena caranya apa? Orang mau masuk sikut kanan, sikut kiri, yang penting dapat di depan. Nggak lama di depan langsung diusir askar.
Ada orang yang ketika masuk Raudhah diem aja, ngikutin air ngalir, diem dibawa kemanapun. Orang sudah suruh semua keluar, sampai askar itu nungguin dia. Karena hatinya mulia di taman Allah. Jelas? Mohon yang pengen umroh, adab jaga, karena di taman surga. Yang paling fatal itu, tambah kalau ketemu orang hitam itu, Masya Allah. Siapa aja digesernya. Makanya saya sering ngeliatin berapa lama dia bertahan. Saya belum sholat, kadang ngeliatin. Nggak sampai 5 menit diusir lah. Saya lihat ini paling jahil nih. Karena taman surga. Nah, yang lebih fatal lagi salah pemahaman. Pentingan taman surga daripada kuburan Rasul. Halo? Taman surga itu Raudhah. Rasulullah itu penghuni pemilik surga. Sebelum rohnya Muhammad diciptakan, Nur Muhammad telah ada di surga duluan. Maka menziarahi kubur Rasulullah itu lebih utama daripada ke Raudhah. Bukan Raudhah tergila-gila, tapi ziarah enggak. Gitu. Solawatan dimanapun sampai, tambah lagi ketika ada di kotanya. Datangin kuburannya. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Wali Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Silakan. Intinya, kalau kita 3 hari di sana, kalikan sholat 5 waktu. Kalau itu dilakukan ziarah setiap sholat 5 waktu, baru 15 kali ziarahnya. Sedangkan kita pengen diaku umat Muhammad Rasulullah, pengen dapat syafaat Rasul. Di kotanya selesai ziarah sekali langsung pulang besoknya. Bagaimana akan ma'ruf di sisi makhluk termulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mohon dengan sangat, antum mau umroh kapanpun, tolong ketika di Madinah habis sholat 5 waktu sambil zikir berjalan antum, datangin kuburan termulia makhluk paling mulia, penghuni surga yang abadi, imamnya para anbiya wal mursalin. Di mana tempat imamnya nanti? Di jannah Allah Subhanahu wa taala. Maka memahaminya adalah ketika saya mengatakan istri itu wajib berbakti kepada suami, hukumnya wajib. Salat sunnah istri tidak boleh di atas kewajiban berbakti kepada suami. Nah, ini sama, Raudhah itu baru taman surga, sedangkan baginda Rasulullah itu pemilik surga. Maka lebih penting datang ke kuburan, ziarah ke makam Rasulullah dibandingkan hanya memikirkan hanya Raudhahnya saja. Nggak ada masalah ke Raudhah, tapi jaga adab antum di depan tamannya surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini terkait kenapa? Karena Allah memuliakan makhluk ini. Sekali lagi, apapun yang disentuh oleh Rasulullah, apapun yang ditempati oleh Rasulullah, apapun yang dilakukan Rasulullah itu menjadi mulia semuanya. Apapun itu. Tempat lahirnya Mekah menjadi tempat termulia di muka bumi. Tidak ada tanah haram paling mulia kecuali Makkatul Mukarramah. Adabnya pun luar biasa. Tolong pahami, masuk Mekah itu nggak sembarangan. Satu-satunya tanah haram termulia itu tempat lahirnya Rasulullah. Padahal kiblat umat Islam pertama Baitul Maqdis, tapi tidak semulia Mekah. Antum bayangin, siapapun mau masuk Mekah selain ahlul Mekah harus pakai pakaian ihram adabnya. Sebelum pakai pakaian ihram harus mandi wajib, bersih suci banar. Nggak boleh sembarangan masuk kota Mekah, kecuali bagi mukimin yang udah tinggal di situ. Siapapun yang mau datang ke Mekah, ada 7 penjuru titik untuk menjadi tempat bermiqat. Luar biasa, 7 titik mikot untuk memasuki tanah haram, tempat kelahiran makhluk termulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggak sembarangan, 7 titik. Ya Lamlam, Qarnul Manazil, Bir Ali, Tan'im, apa satu lagi? Ya Lamlam sudah saya sebut tadi. Yang masih di kota Mekah selain Tan'im, Ja'rona. Kemudian nanti dari arah tempat terdingin Taif, ada lagi tempatnya. Taif, Zatul Hirat. 7 titik tempat masuk ke kota Mekah. Nggak sembarangan, ada adab. Harus jumpai titik ini, mau pakai pakaian ihram,
Baru tolong diingat, pakaian ihram itu hanya ada dua dalam Islam. Takbiratul ihram dan berpakaian ihram, sama sakralnya. Ketika takbiratul ihram Allahu Akbar, selain Allah haram. Itu makna takbiratul ihram. Takbir selain Allah haram. Berpakaian ihram selain Allah haram. Lihat nanti adab, kepatutan, syarat, rukun berpakaian ihram. Tidak boleh rafas, fusuk, jidat. Pakaian ihram. Rafas itu berkata mesra dengan istrinya, bercumbu, ngerayu istri aja nggak boleh ketika pakaian ihram. Fusuk tambah lagi jidal, nauzubillah min dzalik. Yang bahasa indah saja ke bini nggak boleh, tambah lagi yang jelek-jelek gitu. Berpakaian ihram. Hanya ada dua dalam ibadah sakral umat Islam itu, takbiratul ihram dan berpakaian ihram. Berpakaian ihram itu hanya berlaku masuk kota. Syaratnya masuk kota termulia, tempat lahir Kanjeng Nabi Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Catat di otak kita, memasukin kota lahirnya pun nggak sembarangan. Semulia-mulia kota di muka bumi. Ibadah di sana, apapun yang kita lakukan ibadah, sholat kita pahalanya sama dengan 100.000 kali, dan tidak ada masjid manapun yang punya pahala sedahsyat itu. Satu-satunya like spesialis dari Allah, masjid yang pahalanya 100.000 kali hanya Masjid Al-Haram fil Makkah Al-Mukarramah. Turun nanti grade-nya Masjid Nabawi, masjidnya Rasulullah. Berapa? 1000 kali. Turun lagi Masjidil Aqsa, berapa? 500. 100.000 langsung turun ke 1000. Hah? Tapi nanti ada tempat istimewa, dia tidak ada sebutan 100.000, tidak sebutan 1000, tidak sebutan 500, tapi keistimewaan sangat mulia adalah sholat 2 rakaat di Masjid Kuba, pahalanya sama dengan umroh. Nah itu kalau berangkat dengan saya, nanti saya jelaskan sirohnya. Jadi saya itu memegang 120 titik siroh di kota Madinah. Yang saya ajak jamaah satu persatu. Ketika Ramadan kemarin baru menyelesaikan 70 titik, jamaahnya udah kelenger. Kebanyakan start, otak kami lupa nanti dia. Ada 120 titik yang saya miliki bagaimana napak tilas sirah Rasulullah di kota Madinah. Sayangnya kita ke sana cuman ke 3 tempat. Masjid Kuba, Qiblatain, Jabal Uhud. Nanti yang nggak penting-penting sama sekali, nggak ada nasab sirah sama sekali, dipergiin Jabal Magnet. Cuman ngeliatin mobil naik turun doang. Aduh, jauh-jauh ke sana. Itu lebih parah lagi, orang jualan korma di di warungnya, suruh datang cek kormanya cuma 5 biji. Mahal-mahal lagi harganya. Ala kulli hal, catatan di otak kita, ingat, makhluk terbaik ini apapun yang dilakukannya menjadi istimewa semua hal. Siapapun yang disentuhnya menjadi mulia. Apapun itu, lihat nanti, semua istri yang disentuhnya tidak ada yang masuk neraka jahanam, dan tidak boleh dinikahi oleh siapapun. Setelah nikah oleh baginda Rasulullah, Sayyidatul Aisyah itu ketika Rasul meninggal umurnya belum sampai 20 tahun. Ingat, pas Rasul menikahinya umur 9 tahun. Umur Sayyidatul Aisyah 9 tahun. Serumah dengan Rasulullah umur 12 tahun. Serumah dengan Rasulullah umur 12 tahun. 3 tahun setelah itu baru serumah dengan Rasulullah. Rasul meninggal umur Sayyidatul Aisyah belum sampai 20 tahun. Karena tahun kedua Hijriah baru serumah dengan Rasulullah. Tahun kedua Hijriah Rasul meninggal, tahun ke 10 Rasul meninggal dunia, tahun ke 10 Hijriah. Belum sampai umur Sayyidatul Aisyah 20 tahun, tapi dia tidak boleh dinikahi oleh siapapun. Karena makhluk termulia ini merugilah yang melakukan hal yang lain. Maka semua istri Rasulullah itu ahlul jannah. Nanti lihat, sampai di kota Mekah makan kurma biasa 3 butir, ditanamnya di depan Masjid Kuba 3 biji, jadi kurma ajwa, kurma Nabi, kurma yang paling unik di muka bumi.
7 butir sehari setiap pagi dimakan akan ngobatin penyakit yang paling mematikan, yaitu penyakit teluh dan penyakit taun. 7 butir setiap hari. Artinya kalau ada penyakit parah di sihir, teluh, taun segala aja disembuhkan, tambah penyakit lainnya. Logikanya seperti itu. 7 butir setiap hari, hadis sahih. Luar biasanya, dari mulut dia makan kurmanya orang Madinah, berubah bentuknya. Banyak siro yang luar biasa mengingatkan keindahan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti cuma dengan air liurnya saja Ali sakit mata dipolesin sembuh. Cuman air liurnya doang. Belum lagi seorang sahabat yang membuat dramatis di masjid. Siapa namanya? Yang ketika dia minta dicambuk, habis-habisan di dramatisnya. Setelah dramatis cuman meluk, cium-cium tubuh Rasulullah, innahu min ahlil jannah. Luar biasa, ukasa. Apa kurang enaknya? Makanya dasarnya istimewanya makhluk ini luar biasa. Tambah lagi nyebut-nyebut namanya bagi setiap muslim gitu. Nyebut nama Rasulullah itu 4 pahalanya. 10 dosa kita dihapuskan Allah. Yang pertama, 10 dosa. Istighfar aja 1 dosa dihapuskan. Sekali nyebut Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, 10 dosa dihapuskan Allah. 10 kali nama kita disebut di majelis malaikat. 10 kali doa kita lebih mustajab dibandingkan tidak bersolawat. Makanya kenapa setiap berdoa harus dibarengin dengan solawatan. Doa yang tidak dibarengi dengan solawat terantung-antung di arsy Allah, dia akan tembus. Saking dasarnya solawat ini. 10 ganjaran pahala yang Allah berikan. 4 kemuliaan hanya 1 solawat. Makhluk mulia ini. Hari termulia dalam Islam saya disebutkan. Ingat Bu, ya Bu, hari Jumat itu hari makan-makan. Minta dibebaskan dari suami untuk masak-masak gitu. Itu hari termulia untuk makan-makannya. Dan nama yang disebut di hari termulia pun nama terbaik baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat, mulia nasabnya, mulia lahirnya, mulia hidupnya, mulia tempat lahirnya, mulia kampung yang tadinya Yasrib menjadi Madinatul Munawwarah. Semuanya jadi mulia di tangan makhluk mulia ini. Maka umat Muhammad umat termulia. Tolong kita ini umat termulia, jangan hinakan lagi. Stoplah. Udah, ini makhluk termulia ini, kita ini umat Muhammad. Maka jangan pernah berpikir negatif tentang diri kita. Semulia-mulia makhluk umat Muhammad. Nikmatilah kebahagiaan mulia ini. Jangan ada keluh kesah, jangan ada caci maki, jangan ada menghinakan umat Islam. Karena dia makhluk termulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai membunuh 1 orang umat Muhammad itu adalah lebih jelek daripada makhluk seisi dunia ini. 1 saja umat Muhammad Anda bunuh tanpa hak dan keadilan yang benar, maka hidup kita lebih hina daripada dunia seisinya. Saking sakralnya umat Muhammad itu. Karena Allah yang memuliakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tep, jelas? Tep, ada yang ditanyakan sebentar lagi isyraq? Fadal? Tafadhal, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lebih utamakan kita lebih berhubung hari ini bisa lagi berbicara tentang hati segala perkara, atau itu maksud suruh kita kejar suruh, kita tinggalkan berhubung lalu lebih utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tep, kalau terkait dengan syuruk itu salat sunnah, thalabul ilmi hukumnya wajib. Dulu kan yang wajib.
Gitu. Tempat termulia di muka bumi itu majelis ilmu, paling mulia tempat. Maka jangan pernah menghinakan majelis ilmu. Semulia-mulia tempat, kalau orang itu ngerti sejauh apapun majelis ilmu akan dicari. Karena itu paling mulia, majelis ta'lim, majelis ilmu, kajian-kajian itu tempat termulia di muka bumi. Kenapa? Majtama'a qaumun fi baitillah yata'allaquna kitaballah illa nazala alaihimus sakinah wa khaffat alaihimul malaikat rahmah. Tidaklah kaum berkumpul di majelis-majelis Allah kecuali Allah akan turunkan ketenangan batin, sakinah. Bu, rumah tangga termahal itu rumah tangga sakinah. Hidup termahal itu hidup yang sakinah. Tempat nyari sakinah itu di masjid, di majelis taklim, majelis ilmu tempatnya. Makanya kalau ketemu bini di mall bukan sakinah dapatnya, mau belanja mulu dia. Kan saya udah bilang, kalau bisa sesama jiron tetangga yang soleh alias masjid inilah saling tahu, jodohkan anak-anak kita. Jangan anak ketemu jodohnya, dapat di mana mak? Lagi di mall. Waduh, kacau. Dapat di mana mak? Di Facebook. Selesailah itu. Main Facebook terus tiap hari bininya nanti. Jelas? Jadi, nah yang kedua terkait sholat isyraq, saya sudah sering mengingatkan, isyraq itu lebihkan 10 sampai 15 menit dari waktu syuruknya. Karena waktu terbit matahari, waktu paling panas matahari, dan waktu terbenam itu waktu makruh untuk ibadah. Ada 3 waktu. Kenapa sholat duha itu dibatasin maksimal sampai jam 11? Ya, ditakutkan masuk ke waktu. Bukan, di antara duha dengan zuhur itu nggak boleh sholat apa-apa, kecuali sholat tahiyatul masjid aja, nggak boleh sholat lain. Karena waktu lagi matahari panas-panasnya itu, terbit syaitan, istiwa syaitan, terbenam ada syaitan. Disitulah dijaganya Islam. Setelah isyraq silakan, boleh nggak diundurkan? Lebih bagus lagi lewat dari 15 menit 20 menit, misalnya ceramah dipanjangin, makin ke ujung makin bagus. Isyraq itu duha yang diawalkan. Jadi nggak usah cepat-cepat buru-buru. Yang lebih patahnya sudah nggak pengajian, misalnya pengajiannya suatu ahad, nanti pas ngelihat jam udah isyraq langsung sholat. Sayang, capek-capek nunggu udah sejam, sholatnya bukan di waktu yang utama. Gitu. Nggak dapat pahala ujung-ujungnya gitu. Ustaz, masalahnya mau ngejar ke kantor, pilihannya lebih baik antum mengerjakan sesuatu yang tadi asal jadi, atau ya bersegera datang ke kantor lebih mulia lagi gitu. Karena kerja itu wajib. Jangan nunggu isyraq tapi kerja ke kantor terlambat. Insya Allah walaupun antum tidak isyraq, ketika hati antum tertambat karena itu pahala antum setiap hari udah biasa, walaupun antum pergi kantor lebih awal, antum sudah mendapatkan pahala isyraq. Itulah mulianya Islam. Orang yang sudah dawam ke masjid 5 waktu, tuanya sakit, walaupun dia tidak sholat lagi bisa ke masjid, walaupun di rumah sama dengan ahlul, karena dawamnya dia. Begitulah indahnya Islam, menghargai amal yang dawam. Ingat, innallaha yuhibbul dawamul amal wa in qalla. Sesungguhnya Allah sangat mencintai amal yang sedikit tapi terus menerus langgeng, walaupun sedikit. Karena Allah sangat cinta, karena itu membekas. Gitu Pak. Jazakumullah khair. Fadal, yang lain. Cukup? Kalau cukup, maka saya baru menceritakan ini terkait yang harus dibenerin. Nanti ketika masuk bulan depan terkait dengan sirah dalamnya, ini kajian kita yang banyak hilang ini adalah kajian 0 sampai 40 tahun. Sirah itu mencatat yang tebal-tebal, di buku-buku sirah saya kupas semua, itu setelah 40 sampai 63. Padahal bahasa saya selalu mengkajikan gini, tidak akan pernah jadi kanjeng Nabi baginda Rasulullah yang hebat dan mulia itu kalau tidak ada proses 0 sampai 40 tahun. Nanti ayat 40 tahun pun spesifik dalam Al-Quran membicarakannya. Nah yang kita kupas habis-habisan 40 sampai 63 tahunnya. Proses menjadikan makhluk ini mulia kita nggak pernah pahamin mendetil. Sama tadi, kalau antum pengen punya anak-anak mulia dan nasab antum mulia, carikan biang yang jangan tukang keluh kesah. Syaratnya itu mutlak.
Jadi makanya saya kalau ngomong hati-hati Mi, tukang keluh kesah halal dicerai. Saya bilang nih amalan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam gitu. Berhati-hati, wanita tukang keluh kesah itu bukan biang terbaik gitu. Maka ajarkan anak-anak wanita kita jangan hidupnya berkeluh kesah. Anak laki-laki bawa calonmu ke sini gitu. Dilihat bukan cuma ngelihat wajah segalanya aja gitu. Kan hadisnya tidaklah berteman saja kalau antum belum pernah jalan 3 hari belum dikatakan teman, belum dikatakan teman yang baik karena belum tahu watak sifatnya. Ajak jalan orang tuanya, liatin tingkahnya, kelihatan nanti semuanya. Kenapa sampai ta'arufnya seorang wanita calon istri itu boleh dilihat oleh ibunya sang anak laki-laki sampai ke daerah yang aurat, sampai ke daerah pangkal betis, ya pangkal paha mah bahaya. Ya wajar lah sampai saya baru memahami ketika makin saya banyak kaji saya sironya, kenapa sampai pangkal betis. Ternyata di ujung kaki wanita ini pun sudah ada tandanya. Nanti ada yang bedakan wanita yang sudah tidak perawan lagi dengan yang perawan, di sininya kalau wanita yang perawan di sininya masih merah. Ya, secara alamiah. Walaupun dia orang hitam. Karena itu hadis. Kenapa sampai harus pangkal betis? Di sini ini tempat untuk ngelihat perawan atau tidaknya. Jangan habis sini perawan kagak dia. Mata keranjang itu malu mah gitu. Segala yang diperintahkan dalam Islam itu pasti ada yang tersirat gitu. Enggak sembarangan. Iya, ada kajian-kajian. Sama, kita banyak paham ya. Saya ketika mengkaji Zadul Ma'ad baru terkejut tentang Tibun Nabawi. Salah satu kesukaan Rasulullah yang dimakan itu buah-buahan adalah buah. Itu bukan buah. Itu emang obat dari segala penyakit kecuali kematian. Jadi habatus sauda itu adalah antibodi terbaik untuk seorang muslim. Itu obat segala penyakit kecuali kematian yang nggak bisa sembuhkannya. Tapi banyak di antara kita meninggalkannya. Yaitu jinten, hitam. Atau bahasa Arabnya habatus sauda. Gitu. Tapi buah seger, hobi Rasulullah itu buah teh. Semangka itu hobi Rasulullah. Dan ternyata bukan semangka yang merahnya yang dimakan Rasulullah yang untuk laki-laki. Bukan yang putihnya lagi gitu. Ada lagi. Nanti hadis itu spesifik itu enggak juga. Jangan ada ibu-ibu masalahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik.